Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dan ternyata alhamdulillah hari ini adalah episode pertama podcast Matbi kita. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa. Alhamdulillah kita udah kedatangan Ibu Sony Agustin STR Kep. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah, mohon maaf diganggu waktunya sebentar. Ya, nggak apa-apa. Nah, teman-teman sahabat smart semuanya, Ibu Sony ini adalah petugas dari unit Puskesmas Siliwangi yang khususnya pemegang program SDIDTK ya Bu ya. Betul. Dan SDIT yang bagi yang belum tahu SDIDTK itu adalah stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Nah, kita akan ngobrol tentang SDIDTK ini dan tentunya dengan ahlinya langsung. Mudah-mudahan nanti banyak informasi yang bisa diserap oleh teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja ngobrol sama Ibu ya. Ibu, maaf ini kita santai aja ya Bu ya. Oh iya. Ini ngobrol-ngobrol yang bermanfaat dan mudah-mudahan berfaedah gitu. Amin. Amin ya. Oke Ibu. Eh Sebelumnya Ibu udah lama bertugas di unit Siliwangi. Kurang lebihnya ada 12 tahun. Sudah 12 tahun Iya. berarti sudah benar-benar mengerti tentang asam garam dan juga pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan kesehatan anak mungkin ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi tepat sekali teman-teman kita ngobrol sama Ibu hari ini karena pasti banyak banget ilmu yang bakalan kita dapat. Selanjutnya Ibu, kita langsung ngobrol aja mungkin untuk karena kita berada di dunia pendidikan anak usia dini. Ya. Nah, tentunya gizi, kesehatan dan juga tumbuh kembang itu menjadi hal-hal yang penting Betul. untuk anak usia dini. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala itu seberapa pentingnya sih untuk anak usia dini itu? Oh iya. Kalau untuk pemeriksaan itu untuk anak ya sebaiknya dalam 1 tahun itu 2 kali. 1 tahun 2 kali. Ya, per semester aja 6 bulan sekali. Itu untuk anak-anak itu dari mulai usia 3 bulan sampai usia 72 bulan. Dari mulai 3 bulan 3 sampai bulan sampai 72 bulan. Itu yang bisa dilihat secara fisik. Kemudian ada 5 pemeriksaan. Oh ya. Ya, dari kesehatan dulu, kesehatan umum, kemudian gerakan kasar, gerakan halus, kemampuan bahasa, dan juga sosial kemandirian. Oh, ya. Ya, untuk yang 3 bulan itu nggak ada sosial kemandirian kan dia masih belum, bayi. ya. Itu masuknya ke bayi. Oh ya. Mungkin untuk secara umum pemeriksaannya yang diperiksa itu ranah-ranah tersebut barusannya gitu. Untuk biasanya Bu untuk apa pemeriksaan kesehatan tadi yang pertama tuh Kesehatan umum. kesehatan umum itu biasanya yang diperiksanya Yang tuh diperiksa apa aja? itu dari ujung rambut sampai ke kaki. Dari ujung rambut sampai ke kaki. Nah, nanti mungkin itu ada catatan khusus buat dari kesehatan dari ibunya nanti dilaporkan ke orang tua mungkin seperti itu. Iya, diberitahu aja. Oh, diberitahu. Kan kita harus ada kerjasama antara guru dan orang tua murid. Oh, iya gitu. Karena mungkin kalau kayak kita ya, kalau kita di sekolah kita alhamdulillah setiap 1 tahun 2 kali kita mengundang dari dinas kesehatan. Terus nanti ada pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Terus nanti hasilnya kita mau obrolin lagi sama, dilaporkan lagi sama orang tua gitu. Iya. Khususnya untuk yang apabila ada penemuan. nah gitu ada penemuan seperti gejala-gejala yang apa gitu ya Bu. Jadi biar bisa langsung ditangani gitu, seperti itu. Distimulasi, betul sekali. Jadi enaknya tuh emang kalau kayak gitu tuh gejala-gejala seperti itu kalau ditangani sejak dari awal banget itu masih bisa ditangani, masih bisa ya kalau asal kita ada kerjasama dengan orang tuanya. Oh iya. Ya misalkan contoh ya, misalkan ini anak tuh pemalu. Pemalu kemudian bertemu dengan kita kan sama sekali tidak bisa, ya apalagi ngobrol, susah untuk komunikasi. Misalkan dia menggambar, itu kan dari segi gerakan halusnya. Iya.
Nah, kemudian kan saya tanya hasil dari gambar itu, tapi dia nggak bisa menjawab, padahal dia tuh tahu sebetulnya. Hmm. Mungkin karena malu atau bertemu dengan saya ini kan baru gitu ya. Nah, itu harus ada eh, kerjasamanya juga dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya juga yang harus memberitahu ke anaknya, diajak ngobrol gitu lah. Ah, iya, Jadi iya. harus kalau ada yang baru-baru itu ya, ya suruh ngobrol aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah malu-malu Oh, ya. mungkin. Jadi eh, bujukannya dari orang tuanya Iya, dulu langsung gitu. jadi dikenal-kenalkan gitu. Kalau ada orang yang baru itu nggak usah takut gitu. Ah, Bu, untuk biasanya nih kalau kita pengalaman dari tahun-tahun ke belakang gitu ya. Misalnya ada penemuan nih dari tim kesehatan, Ya, ada penemuan misalnya anak ini teridentifikasi ada gejala apa misalnya misalnya ada autis. autis misalnya gitu. Nah, terus dari pihak kesehatan kan otomatis menyampaikan ke pihak Betul, sekolah. iya. Nah, dari pihak sekolah biasanya kami mencoba untuk menyampaikan dengan bahasa yang baik tentunya Ya, ke orang supaya tuanya. orang tuanya tidak tersinggung juga gitu kan Iya, ya. betul. Nah, terus kita sampaikan tapi orang tuanya tidak terima. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu gimana sih, Bu? Harusnya gitu. Ya, sebaiknya itu orang tuanya itu harus dua-duanya. Yang terima itu siapa, ibunya atau bapaknya. Ah, Itu harus dua-duanya eh, diajak komunikasi gitulah supaya bisa menerima, dan kita harus memberitahu bahwa keadaan anak ini seperti ini. Coba disinkronkan bagaimana perilaku anak di rumah dan di sini. iya. Apakah sama atau tidak gitu. Kalau ini betul-betul emang benar autis, ya kita beritahu aja sama orang tuanya, ini anak gini-gini gejalanya, misalkan tidak bisa diam gitu. Iya, iya. Nah, coba di rumahnya sama enggak? Iya, Ini iya. gejalanya ada apa ini anak? Karena bisa jadi di kepribadian anak di sekolah sama di rumah itu suka beda ya, Bu. Suka berbeda. Itu bisa bisa bukan menipu ya, mungkin bisa multitafsir juga mungkinnya untuk Iya, misalkan kalau guru kan tidak berhak untuk menjudge bahwa anak itu, "Bu, anak Ibu autis." Kita tidak berhak nggak untuk bisa, seperti itu. nggak Nah, bisa. misalnya tapi kita biasanya tahu untuk gejala-gejalanya gitu karena Hmm, biasanya suka ada penyuluhan dari tim kesehatan gitu iya, gejalanya seperti ini. Nah, biasanya setelah seperti itu kita tahu sepertinya kalau misalnya kita ngelihat anak ini kayaknya sih anak ini ada gejala ini deh gitu. Nah, terus kita langsung menghubungi tim kesehatan, terus tim kesehatan nanti melakukan lagi eh, menstimulasi anak. menstimulasi lagi. Oh, gitu. Baru baru abis itu baru ada judgement mungkin ya. Iya, Oh, begitu. Oke, terima kasih, Bu. Bener kan teman-teman Smart, sahabat Smart semuanya? Ada banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini. Ini baru 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 pertanyaan keberapa, tapi alhamdulillah ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya menjadi berkah juga buat ibunya amin. khususnya, buat kita semua juga. Oke, masih ngobrol sama Ibu Sony di sini dan Ibu mungkin tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang SDID TK ya Bu. Yang mungkin salah satu tujuannya adalah untuk deteksi dini tentang tumbuh Mendeteksi. kembang anak gitu. Di si apakah si tumbuh kembangnya nanti ada yang bermasalah ataupun tidak gitu kan. Untuk Iya, mendeteksinya tuh salah satu tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya masalah atau tidak tentang tumbuh kembang anak iya, itu sendiri tadi. Nah, kalau misalkan Bu ada penyimpangan, misalnya ada penyimpangan atau ada masalah dengan tumbuh kembang si anak tersebut, terus terlambat dideteksinya tuh nggak sejak dari dini, dini. gitu misalnya teh. Itu nanti ada akibatnya nggak ke depannya tuh untuk kesehatan anaknya, untuk pertumbuhannya gitu. Ada. Oh iya, seperti apa, Bu? Misalkan kita mendeteksi dari bayi aja dulu ya. Dari bayi mungkin usianya sekitaran 3 bulan. 3 bulan kan kalau menurut teori kami itu bisa dari mulai pendengaran dulu. Oh iya. Pendengaran kita pakai tangan aja, alatnya pakai tangan aja Mhm. dulu, begini-gini. Nah, apakah anak ini melirik mendengar suara ini? Kita gini kan, misalkan dari sebelah kanan, apakah dia melirik ke kanan atau tidak? Kemudian ke kiri.
Apakah dia melirik ke kiri atau tidak? Kalau dia mengimbangi, oh ini ada bunyi ini dari sini dia melirik artinya normal. Kemudian kiri, oh dia melirik artinya normal. Gitu salah satunya. Tapi kalau dia digini-gini tidak ada respon, tidak ada apa, oh ini berarti ada apa ini gangguan telinganya. Mungkin pendengarannya atau dari pertumbuhannya ini dari mulai telinga aja dulu gitu ya. Nggak mendengar, nggak ada respon, nah ini harus diperiksa. Tindak lanjut seperti itu. Biasanya, kalau bayi itu contohnya. Kalau misalkan ada kasus misalnya orang tua melakukan deteksi seperti yang Ibu katakan barusan, misalnya dia mencoba melihat pendengaran anaknya gitu dengan jentikan jari seperti itu, kemudian misalnya si anak tidak ada respon misalnya itu biasanya lebih baik orang tua itu bawa langsung anaknya itu kemana, Bu? Kalau bisa ya dipantau dulu, distimulasi dulu sampai usia 6 bulan dulu. Sampai usia 6 bulan dulu, apakah ini terus-terusan? Takutnya pendengaran itu tidak bisa mendengar atau tidak ada respon, ini takutnya pola hidup sehari-hari si ibu itunya, cara mengurus anaknya. Mungkin dia itu kemasukan air atau dia itu ya kurang personal hygiene-nya kurang, bisa jadi ya. Karena banyak yang suka memandikan itu kemasukan air. Jadi gendang telinganya itu nggak bisa mendengar. Tapi kalau bersih, dia bersih, lahirnya sehat, awal mulanya sehat, ya kemungkinan nggak akan sesuatu gitu. Jadi sahabat semuanya, ternyata kalau misalkan orang tua melakukan hal seperti tadi ke anaknya, kemudian menemukan anaknya tidak merespon, itu jangan dulu panik. Karena kita lihat dulu perkembangan selama 6 bulan itu ya, Bu ya. Sampai usia 6 bulan aja dulu. Sampai usia 6 bulan, kalau misalkan terus-terusan seperti itu berarti indikasi besarnya ada gangguan dari pendengarannya gitu. Nah, kalau misalkan sudah 6 bulan, usia 6 bulan itu masih seperti itu, dia harus dibawa kemana? Iya. Ya harus dibawa. Dibawanya kemana, Bu? Jangan ke Alfamart ya. Mungkin itu harus ada pemeriksaan lanjut. Oh, harus ada pemeriksaan lanjut. Langsung ke THT itu ya? Langsung ke THT. Ke dokter yang ini bagian telinganya. Oh, gitu. Jadi seperti itu sahabat mas semuanya, dan itu tentunya tidak hanya untuk pendengaran aja, tapi juga untuk perkembangan yang lainnya, Bu. Yang lainnya. Itu dari mata juga bisa. Kalau mata itu kan pakai warna-warni. Iya. Dia pakai warna-warni, begini-gini, dia melirik tidak. Kemudian bisa dilihatlah gerak-gerik mata. Kalau kita kasih warna-warni, kita kasih apa gitu, dia itu akan respon seperti apa. Gitu. Kalau untuk bayi. Kalau untuk buta warna, misalnya untuk buta warna dari bayi juga apa nanti? Buta warna itu faktor keturunan biasanya. Faktor keturunan. Oh, gitu. Itu identiknya biasanya laki-laki. Oh iya. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Nah, ada dosa apa dengan laki-laki? Laki-laki identiknya. Oh, gitu ya. Kalau jadi kakeknya buta warna, cucunya bisa terus. Oh, gitu. Kakeknya buta warna terus ke cucunya. Oh, seperti itu. Biasa, tapi ada nggak sih kasus itu? Buta warna di perempuan, ada nggak sih? Jarang. Mungkin 1000 hanya 1 lah. Jarang kalau jarang banget, tapi kebanyakan pasti di laki-laki ditemukan kasusnya tuh ya. Jadi kalau yang namanya itu bukan tidak tahu warna. Misalnya ini nih warna apa ini? Pink bukan. Oh iya. Tahu dia warna. Dia tuh blank. Tapi sekarang itu ada, karena udah canggih ya, saya lihat di YouTube juga ada, dia cuma dikasih pakai kacamata tapi udah bisa langsung. Ya. Masya Allah, dan itu benar-benar momen kayak gitu tuh benar-benar sedih banget ya, ketika padahal kita nggak kenal dengan orang itu gitu, tapi ketika dia first time ngelihat warna yang sesungguhnya gitu, pas dia dipakein kacamata ngelihat warna terus dia sedih, jadi kita juga ikut sedih ya. Ya seperti itu. Tapi ternyata kalau buta warna itu bawaan keturunan. Bawaan. Seperti itu. Oke.
Nyambung sama yang barusan kita udah ngobrolin tentang deteksi penyimpangan atau bukan penyimpangan ya, apa gangguan Gangguan. untuk pendengaran. Nah biasanya ada apa aja sih Bu yang biasa selain dari pendengaran, gejala-gejalanya dari apa aja sih? Atau Ada ada penglihatan, penglihatan? ada pergerakan-gerakan kasar. Mm-mm. Ini contohnya ini tangan. Usia 4 bulan ini udah bisa memegang belum? Memegang salah satu misalkan bolpoin atau benda yang tidak tajam gitu ya, Mm-mm. dipegang. Tapi dia bisa mengambil sendiri oleh anaknya gitu. Atau bisa dikasih temuan dia bisa bisa begini belum apa namanya? Ginilah, Meraih gitu. meraih gitu, Mm. meraih sesuatu benda yang dikasih. Mm-mm. Apakah dia bisa mengambil atau tidak, ada respon tidak. Ah, Ini yang gini aja udah respon, ah, iya. apalagi udah mengambil, berarti dia udah begini, Hmm. itu udah normal. Kalau misalnya dia nggak ada respon dari situ, itu berarti indikasinya kemana tuh Bu? Bukan dia tidak normal, mungkin dia kapungkur mageningnya seueur di bedongnya, Oh iya, ulah seueur di bedong, makanya dibiarkan dia itu bebas, biarkan dia itu bergerak. makanya kalau bayi zaman dulu itu pasti harus dibedong ya. Tapi Pasti. beda sama bayi yang sekarang. Dengan sekarang mah jangankan di bedong, pakai ini aja gurita juga udah nggak Oh, boleh. iya. Itu ternyata itu ada hubungannya dengan kesehatan Dengan dan tumbuh kembang. perkembangan, dengan Oh, perkembangan. dan Jadi itu perkembangan. pernapasan maksudnya. Hmm, Pernapasan, perkembangan. Jadi otomatis kan ini juga pasti harus bergerak. iya iya betul. Kalau dulu harus kieu we teras gitu. Iya iya. Itu Dalam tuh. 1 bulan. Nah, terus 40 hari ya dulu di ini. di bedong ya. Di bedong. Tapi emang bener sih Tapi ada bedanya. perbedaan sih antara di bedong sareng anu teh di bedong. Iya, bener kelihatan banget karena kebetulan saya juga di dunia pendidikan anak usia dini udah lumayan lama ya Bu. Jadi udah bisa ngelihat generasi anak berbedong sama generasi anak Anu yang teh di sudah bedong. tidak pakai bedong gitu. Itu emang bener tumbuh kembangnya beda. Contohnya aja saya sendiri gitu kan dulu saya generasi bedong pertumbuhannya ya nggak sepesat anak-anak zaman Iya. sekarang gitu kan ya. Untuk faktor genetik yang mempengaruhi Bu, misalnya teh ada yang maksudnya gini, ah, tumbuh kembang anak yang dipengaruhi oleh faktor genetik itu ada apa aja? Yang pengaruhnya hanya dari faktor genetika aja gitu. Jadi bukan dari luar gitu. Yang Faktor bawaan. yang Jadi bawaan. gangguan-gangguan yang bawaan dari genetikanya gitu. Yang dari genetika mah paling juga kayak autis gitu ya. Autis itu genetik Iya, ya Bu. genetika biasanya gitu, autis. Itu biasanya penyebabnya dari apa Bu? Kalau autis sendiri? Itu teh dari apa ya Bu ya? Dari segi Obat-obatan ya dari obat-obatan juga bisa. dari mulai hamil. Dari mulai kehamilan, terlalu banyak makan obat-obatan. Jadi ya dia itu mungkin ya karena semua orang kan ingin sehat gitu Iya, ya. iya. Tapi dia itu berlebihan gitu. Sehingga ya lahir anaknya juga berlebihan. Jadi teman-teman ingat ya, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tentu sebenarnya obat itu baik ya maksudnya Bu. Baik. Tapi kalau berlebihan jadi over, iya benar. Nah Bu, kalau misalnya anak-anak autis seperti itu biasanya bisa sembuh total nggak sih Bu? Bisa, Bisa. bisa. Oh iya. Dengan penanganan khusus tentunya ya. Dengan penanganan khusus, kalau tidak bisa distimulasi oleh kedua orang tua, kita bisa merujuk ke puskesmas. Kalau tidak bisa di puskesmas, kita bisa merujuk ke rumah sakit. Tidak bisa ditangani di rumah sakit, ada di Suryakanti. Jalan terakhir ke situ. Suryakanti. Tapi itu memerlukan waktu yang lama. Oh gitu. Biasanya berapa lama Bu? Ya tergantung ini perkembangan anaknya itu. Oh iya. Memang bertahun-tahun memerlukan waktu. Tergantung jenis ininya lah. Berat atau tidaknya itu apanya sih? Berat atau tidaknya si jenis itunya. Jenis autismenya. Ya. Seperti itu. Nah biasanya Bu untuk autis alhamdulillah ya, tapi masyarakat sekarang lain sama yang dulu. Kalau dulu melihat sudut pandang masyarakat ke anak-anak autis tuh autis iya. Dulu kayak gitu kan dijauhin ya gitu. Sekarang mah jangan, itu harus diraih.
iya gitu. Alhamdulillah karena sekarang juga banyak penyuluhan gitu kan, banyak banyak informasi juga dari media-media bahwa anak autis tuh mereka juga tidak ingin terlahir seperti itu Iya, dan mungkin mereka juga justru butuh berada di lingkungan yang normal dukungan, gitu. iya, Iya, butuh dukungan. Mungkin itu salah satunya dia diikut sertakan di sekolah inklusif ya. ya, Jadi digabungkan dengan anak-anak yang normal gitu. ya, Nah, itu Bu biasanya kan untuk anak autis sendiri tuh ada ya pasti beda lah ya kepribadiannya. Ketika beda. dia berada di sekolah inklusif, otomatis misalnya teh ada anak-anak yang jadi korban atau ada anak-anak yang nggak enak karena kelakuannya si anak autis Iya, ini. Nah, kemudian ada si anak itu misalnya ngobrol sama orang tuanya, ngadu lah istilahnya gitu. Mama misalnya aku di ini sama si Atu, si itu dan si itu tuh ternyata anak yang autis itu. Kemudian si orang tuanya datang ke sekolah nih. Terus ini gimana sih anak saya nggak mau, pokoknya dia nggak terima. Terus akhirnya dia maunya anaknya tidak disatukan dengan tidak disekelaskan dengan anak dengan seperti yang itu. mm, Untuk secara ibu yang dari orang-orang kesehatan, notabene dari orang-orang kesehatan, saran yang baik untuk memberi paham kepada orang tua yang seperti itu, ya, bagaimana sih Bu? ya, kita tetap harus kasih tahu sama orang tuanya bahwa anak ini bukan berarti tidak normal, tetapi harus ada penanganan khusus. Jangan sampai kita ngasih tahu ke orang tuanya juga ini anak autis, nggak boleh begitu. Ya kita kasih saran yang baik lah sama orang tuanya. Tapi orang tuanya juga lambat laun pasti akan Pasti mengerti. normal. Soalnya mungkin perkembangan anak itu kan beda dengan anak yang normal gitu Iya. misalkan. Orang tuanya sendiri juga akan tahu itu. Ya kita kasih pengertian, kasih penjelasan bahwa anak ini pasti akan sembuh dengan jalan harus stimulasi misalkan. Bu ini anak distimulasi aja, gimana mungkin caranya? Ya kita kasih saran aja sama orang tuanya, sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Apa itu masalahnya? Tapi kalau dari orang-orang kesehatan sendiri, rekomendasi yang paling tepat untuk anak-anak autis itu lebih baik di sekolah luar biasa atau di sekolah inklusif? Tergantung, tergantung seberapa berat gitu dia. Oh iya. Kalau dia emang berat, misalkan sampai dia harus ke temannya melukai atau menyakiti, itu memang harus dipisahkan. Oh iya. Tapi kalau sebatasnya dia masih bisa bergaul dengan temannya, masih bisa perlu diawasi, itu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Iya, tapi kalau dia berat sekali, nah mungkin ya itu tadi Surya Kantita ya. Tapi kalau ringan-ringan mah masih bisa lah. Untuk Surya Kanti sendiri itu dari tadi kita dengar kayaknya menyeramkan ya. Memang itu yang udah berat, Oh itu untuk yang berat. yang udah berat, itu udah klasifikasi apa gitu. Oh ya. Udah nggak bisa kita stimulasi, udah nggak bisa kita ya contohnya seperti apa ya? Pernah waktu saya pelatihan di sana, saya tanya itu, wah berat-berat, jadi pas bawahnya juga harus dipegang teh oleh 2 orang. Oh iya. Karena saking gagahnya, Mm-mm. begitu turun di mobil tuh kak celeng gitu. Loh, itu kenapa? Wah itu tuh cina anak profesor. Wah, wow, Ada profesor. profesor mungkin. Dan rata-rata tadi kita udah ngobrol juga sama ibu sebenarnya ya. Rata-rata anak penderita autis itu biasanya dari gen ibu bapaknya dari yang kata ibu ibunya luar biasa pinter, bapaknya luar biasa pinter. Sebenarnya karunia sih Bu ya. Karunia Itu ya. Kita nggak boleh ini tetap disyukuri karena pasti ada jalannya ya Bu. Ada jalannya. Oke Ibu, alhamdulillah terima kasih banyak untuk ilmu-ilmu hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang tumbuh kembang anak dan mungkin Ibu enak banget ya nanti karena keahlian Ibu di tumbuh kembang anak. Dan jadi di rumah Ibu untuk apa memonitor pertumbuhan anak Ibu sendiri itu gampang banget ya. Karena udah ngerti kali ya. Oh ini ada gejala ini. Oh ini bagus nih anak gue nih gitu kali ya. Ya seperti itu. Alhamdulillah itu luar biasa loh. Kalau kita kan harus ketemu ibu dulu baru bisa ya. Kalau ibu bisa langsung kayak gitu. Oke.
Ibu terima kasih banyak untuk Iya. waktunya. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah ilmunya luar biasa bermanfaat sekali. Dan Sama-sama. mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita sharing-sharing ilmu lagi gitu ya Bu ya. Insya Allah. Bang. Alhamdulillah udah pasti. Jangankan untuk sahabat smart semuanya, untuk saya sendiri pribadi barusan banyak banget ilmu yang saya dapetin. Jadi untuk itu jangan lupa tonton terus podcast Smartly ya, dan tentunya akan menyuguhkan info-info dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.